Belakangan lagi sering terjadi kasus kebocoran data. Dan masalahnya data yang bocor itu jumlahnya juga lumayan banyak. Dan mungkin sampai sekarang ini banyak yang belum tahu kira-kira apa penyebab data pribadi kita itu bisa bocor. Bahkan tak jarang bisa bocor berulang kali dari sumber yang berbeda-beda. Di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa penyebab yang memungkinkan data pribadi kita itu bocor. Perlu diketahui juga bahwa data pribadi yang gue maksud di sini adalah data-data pribadi yang sifatnya itu konfidensial atau tidak boleh disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan juga izin dari sepemilik data. Data-data yang sifatnya konfidensial ini contohnya seperti alamat rumah kita, kemudian nomor telepon, alamat email, nomor kartu identitas, kemudian juga rekam medis, dan masih banyak lagi, di mana kalau data itu sampai tersebar dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri. Untuk sumber kebocoran datanya itu sendiri sebenarnya sumbernya variatif. Bisa dari sisi swasta, bisa dari sisi pemerintah, bahkan bisa dari sisi kita sendiri. Oleh karena itu gue pengen ngebahas beberapa penyebab sehingga setidaknya teman-teman itu aware nih, kok data kita itu bisa bocor. Oke, kalau begitu langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah karena kesalahan manusia atau human error. Jadi bisa dibilang ini bukan kesalahan yang disengaja, melainkan kecerobohan. Kesalahan yang cukup sering terjadi itu misalnya seperti kita itu salah input data. Kemudian kita juga salah ngasih dokumen. Atau mungkin kita meninggalkan barang-barang penting di tempat umum seperti handphone dan juga kartu identitas. Dan karena kita melakukan kesalahan ini secara tidak sadar, makanya butuh waktu yang agak lama agar kita itu sadar bahwa kita itu melakukan kesalahan. Sehingga nggak jarang data kita itu udah terekspos duluan. Itu dari sisi perseorangan atau pribadi. Kalau dari segi institusi itu lumayan mirip dengan perseorangan, di mana salah satu karyawan atau beberapa karyawan itu melakukan kesalahan yang menyebabkan data kita itu bocor. Bahkan data yang bocor itu bukan data pribadi kita aja, tapi data orang banyak. Sehingga nggak jarang ketika satu karyawan atau beberapa orang itu melakukan kesalahan, akan kena sanksi yang lumayan berat juga. Karena itu udah menyangkut dengan reputasi dari perusahaan atau institusinya. Itu penyebab pertamanya. Penyebab keduanya adalah karena malware. Di era yang udah canggih begini, semua data kita itu disimpan dalam format digital. Dan biasanya disimpan di dalam device pribadi kita. Cuma masalahnya ketika device kita itu terkoneksi dengan jaringan internet dan kita browsing-browsing, kita mengekspos diri kita itu terhadap aplikasi-aplikasi yang dapat menginstal diri mereka sendiri di device kita. Tujuannya ya memang untuk mencuri data. Dan kita menyebut aplikasi itu atau program tersebut dengan sebutan malware. Malware ini sendiri memang diciptakan oleh orang-orang yang niatnya itu ingin mencuri data pribadi kita. Dan ini memang sudah masuk ke dalam cybercrime. Device kita itu dapat terinfeksi oleh malware ketika kita mengakses website-website yang memang mencurigakan. Makanya IT expert itu menyarankan kita untuk menginstal antivirus dan melakukan scanning secara rutin. Tujuannya ya untuk mendeteksi dan melindungi device kita dari serangan malware ini. Bahkan ya untuk masalah malware ini bukan cuma terjadi dari sisi individu aja. Bisa juga berdampak kepada sisi institusi, di mana kasusnya itu belum lama ini terjadi, yaitu di kasus salah satu perbankan yaitu BSI, di mana mereka itu diserang oleh ransomware. Malware ini cukup mengerikan. Kenapa? Karena aplikasi ini terinstal tanpa kita ketahui dan dia berjalan juga tanpa kita ketahui. Tiba-tiba udah terinfeksi aja tuh device kita. Jadi ya buat teman-teman, ketika kalian terkoneksi internet, jangan buka situs-situs yang mencurigakan. Dan juga jangan gunakan koneksi internet yang mencurigakan juga, yang nggak jelas. Lanjut, penyebab yang ketiga, phishing. Phishing ini juga bisa dibilang sebagai salah satu serangan cybercrime, tapi memanfaatkan ketidaktelitian dari sisi manusianya. Biasanya metode phishing ini adalah kita itu
dikirimkan sebuah email atau sebuah SMS yang mengarahkan kita itu ke sebuah website, di mana website ini nantinya tampilannya itu akan mengikuti institusi yang memang formal dan ada di dunia nyata. Bahkan tampilan website palsu ini mirip banget dengan tampilan website asli mirip perusahaan tersebut. Gua ambil contohnya itu kayak Instagram deh yang cukup sering. Salah satu skenarionya itu adalah kita dikirimkan email atas nama misalnya Instagram yang menampilkan informasi bahwa data kita itu bocor. Jadi ada semacam pesan yang urgent di sini yang membuat user itu menjadi lumayan panik dan akhirnya mengklik link yang disediakan di dalam email tersebut. Kemudian si korban ini diarahkan ke sebuah website yang tampilannya itu mirip banget sama Instagram. Bahkan bisa dibilang perbedaannya itu sangat-sangat tipis. Kita harus teliti banget kalau pengen ketemu perbedaannya. Dan biasanya di website tersebut, si korban diminta untuk mengisikan data pribadi mereka, data yang konfidensial. Dan si korban dengan polosnya ya udah input datanya dan submit. Akhirnya apa? Akhirnya si pelaku mendapatkan data pribadi milik user. Biasanya data sensitif yang dimintain ini data-data yang sifatnya itu payment, misalnya nomor kartu kredit, nomor KTP, nomor rekening, pokoknya data-data yang bisa digunakan untuk menarik uang dari si korban. Bahkan yang nggak jarang nih, korbannya itu setelah menginput data-data sensitif tadi, mereka nggak aware sampai sekarang bahwa itu website phishing. Jadi si pelakunya pinter juga, dia itu udah dapat data si usernya, si korbannya, dia nggak langsung tuh pakai data-data tersebut, melainkan ditungguin dulu dan dalam kurun waktu beberapa bulan baru dipakai. Dan biasanya si korban itu udah bingung, kok bisa nih kejadian ke gua? Dia nggak inget dia udah pernah input data-data pribadi dia. Seperti itu. Lalu penyebab terakhirnya adalah karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kemungkinan besar penyebab ini adalah datang dari institusi yang memang memegang data pribadi kita. Di dalam institusi itu, ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan data kita untuk menghasilkan uang lebih demi keuntungan pribadi mereka. Biasanya sih datanya itu dijual. Dan gua rasa hal ini udah cukup sering terjadi ya. Biasanya data pribadinya ini dijual kepada perusahaan lain yang nantinya dimanfaatkan untuk penawaran produk, kemudian juga bisa untuk iklan. Makanya jangan heran kalau suatu hari kalian itu tiba-tiba dikontak oleh sebuah perusahaan yang menawarkan sebuah produk dan kalian itu nggak pernah merasa bahwa kalian itu mencari produk tersebut. Dan yang jadi masalah lainnya lagi adalah data yang udah dijual kepada perusahaan tersebut bisa digunakan juga untuk dijual lagi. Jadi udah kayak never ending cycle aja. Lanjut ke penyebab yang terakhir, yaitu karena serangan hacker. Hacker yang gue maksud di sini itu adalah hacker-hacker yang menggunakan kemampuannya untuk niatan yang jahat juga, di mana dia itu memang sengaja menjebol security dari sebuah institusi untuk mencuri data-data pribadi yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi tersebut. Perlu diketahui aja kalau memang sudah diserang hacker, maka ya dari sisi kita dan juga institusi tinggal berpasrah aja bahwa si hacker ini gagal menjebol security dari institusi tersebut. Karena ya mau sekuat apapun security yang ada di sana, kalau hackernya itu sangat profesional dan juga punya spesialis yang mumpuni, maka bakalan tembus juga. Cuma sayangnya ya banyak institusi yang mereka itu udah dijebol, mereka ngakunya ya dari sisi hackernya itu yang niat. Padahal kenyataannya memang dari sisi security mereka aja yang sangat lemah sehingga gampang dijebol. Dan ini sering banget menjadi excuse yang menurut gua hanya untuk melindungi reputasi dari institusi tersebut. Padahal ya langkah yang menurut gua harus dilakukan adalah ya memperkuat sisi security mereka. Oke, jadi itulah beberapa penyebab mengapa data pribadi kita itu bisa bocor, terlebih bocor di dunia digital. Semoga sharing gua kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa sebenarnya banyak loh penyebab
kenapa data pribadi kita itu bisa bocor. Dan mungkin dari sisi kita pribadi bisa mulai melakukan preventif, sehingga setidaknya jangan bocornya dari sisi kita pribadi aja. Sehingga setidaknya dari sisi kita itu udah hilanglah satu faktor penyebab data pribadinya bocor. Karena ya balik lagi lah, masalah-masalah yang terjadi di dunia digital ini bukan karena kita nggak bisa ngehandle-nya, melainkan karena ya kita nggak tahu aja. Makanya gue cukup sering nge-share hal-hal yang seperti ini. Ya biar teman-teman tahu aja lah. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.